Kebohongan Amerika soal dukungan terhadap Palestina akhirnya terbongkar. Informasi ini datang langsung dari pejabat internal negeri Paman Sam, yakni Steve Witkoff. Ternyata, Donald Trump tidak pernah benar-benar melarang rencana Israel untuk menginvasi Gaza. Klaim pengakuan terhadap Palestina justru dilakukan karena Trump takut dengan ancaman Iran. Seperti apa kisah lengkapnya? Langsung aja kita kupas. Trump sempat menggemparkan jagat politik. Presiden ke-47 Amerika Serikat ini sebelumnya dikenal sangat berpihak pada Israel. Namun setelah konflik berkepanjangan, pria berambut pirang itu mendadak menunjukkan sikap yang seolah membela Palestina. Ia bahkan mengklaim siap mengakui kedaulatan rakyat yang disebut sebagai pewaris para nabi. Untuk meyakinkan publik, Trump sempat menyampaikan pernyataan resmi dalam konferensi tingkat tinggi Teluk Amerika. Di hadapan negara-negara mayoritas Muslim, ia mengumumkan kesediaannya untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Hal ini diperkuat oleh pengakuan dari seorang sumber diplomatik Teluk yang enggan disebutkan identitasnya. Dikutip dari The Media Line, Trump disebut-sebut bersedia membantu pembentukan negara Palestina dan meringankan penderitaan penduduk Gaza. Politikus Partai Republik itu menyatakan rasa prihatinnya terhadap warga sipil yang hidup di tengah krisis berkepanjangan. Kami memperhatikan kondisi Gaza. Kami berkomitmen untuk membantu menangani situasi di sana. Terlalu banyak orang yang menderita kelaparan, ujar Trump. Namun, sejumlah pengamat politik menilai pernyataan itu hanyalah manuver politik. Pria berusia 78 tahun tersebut dinilai menjadikan isu Palestina sebagai alat pencitraan demi kepentingan pribadi. Kedoknya mulai terbuka saat ia mengajukan wacana relokasi warga Gaza ke Libya. Lebih mengejutkan lagi, Trump bahkan menyatakan kesiapannya untuk mencairkan dana milik Libya yang sebelumnya dibekukan akibat sanksi internasional, demi melancarkan rencana tersebut. Padahal, negara di Afrika Utara itu sedang menghadapi tekanan ekonomi dan politik. Trump sempat mengutarakan idenya untuk menjadikan Gaza sebagai zona bebas konflik di bawah pengawasan internasional. Saya punya konsep bagus. Mari kita ubah wilayah itu menjadi zona kebebasan. Jika Amerika terlibat, itu pasti bisa terwujud, kata Trump. Meski begitu, pernyataan Trump mengenai dukungan terhadap Palestina justru bertolak belakang dengan tindakannya. Ia diketahui tetap mendukung agresi militer Israel terhadap Gaza secara diam-diam. Padahal sebelumnya ia menyuarakan agar Israel mengakui kedaulatan Palestina. Seorang pensiunan jenderal Israel, Israel Zev, pernah menyebut bahwa Trump berencana memaksa Benjamin Netanyahu untuk mengakui kedaulatan Palestina. Netanyahu telah menyeret kita ke dalam krisis tak berkesudahan demi ambisi politiknya, ujar Zev. Trump sendiri saat ini sedang melakukan kunjungan ke Timur Tengah, termasuk ke Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Kunjungan tersebut diyakini menjadi salah satu alasan ia bersikap lebih diplomatis terhadap Palestina. Namun langkah ini justru mengejutkan Netanyahu. Ia tidak menyangka sekutu utamanya, Amerika Serikat, menyebut Israel sebagai beban dalam konflik Timur Tengah. Beruntung bagi Netanyahu, Trump ternyata masih mendukung Israel secara terselubung. Hal ini terjadi karena Presiden Amerika Serikat yang menjabat saat ini, dijuluki Pak Mansab, terus mendesak Arab Saudi untuk secara resmi mengakui Israel sebagai negara berdaulat. Di sisi lain, pemerintah Amerika Serikat tetap menutup mata terhadap kekejaman militer Zionis di Gaza. Faktanya, Amerika tidak pernah secara terbuka mengecam kekerasan yang dilakukan oleh pasukan Israel terhadap rakyat Palestina. Bahkan, sejumlah politisi Amerika Serikat disebut-sebut secara rahasia berkomunikasi langsung dengan pejabat Israel. Salah satu contohnya adalah Senator Marco Rubio, yang dilaporkan menghubungi Netanyahu saat Israel melancarkan serangan udara ke Gaza. Di tengah situasi tersebut, Steve Whitfield menegaskan bahwa Pak Mansab sebenarnya tidak memiliki kekuatan nyata untuk menghentikan tindakan Israel. Pemerintah Israel adalah pemerintah yang berdaulat. Mereka tidak bisa memberitahu kami apa yang harus dilakukan, dan kami pun tidak bisa mengatur apa yang harus mereka lakukan, ujar Steve Witkoff. Pernyataan ini menggambarkan kepanikan yang bersumber dari kelakuan sendiri. Ucapan Witkoff juga mencerminkan rasa malu Donald Trump yang citranya makin tercoreng. Bagaimana tidak? Politikus Partai Republik itu kerap membuat langkah-langkah yang membingungkan di Timur Tengah.
semata-mata untuk merebut simpati publik, baik di dalam negeri maupun secara global. Di usia 78 tahun, Trump dianggap telah membawa Amerika Serikat pada berbagai keterpurukan. Salah satunya adalah saat Paman Sam terjebak dalam krisis ekonomi akibat perang tarif. Ketika itu, Amerika sempat panik luar biasa. Saham-saham di Wall Street anjlok setelah kalah dalam adu kuat dengan China. Akibatnya, sejumlah perusahaan raksasa Amerika kelimpungan. Contohnya Apple, yang tercatat kehilangan kapitalisasi pasar hingga mencapai 740 miliar dolar Amerika Serikat. Keputusan Trump menyerang China secara ekonomi justru menjadi bumerang yang lebih mengejutkan lagi. Masyarakat Amerika malah semakin gemar membeli produk-produk asal Tiongkok. Trump pun harus memutar otak untuk kembali menarik perhatian publik dan mendapatkan keuntungan politik. Salah satu manuver mengejutkannya adalah saat Amerika Serikat memutuskan berdamai dengan kelompok Houthi di Yaman. Alasannya cukup mengherankan. Trump mengaku kagum dengan militansi para pejuang Houthi yang mampu bertahan menghadapi gempuran Amerika. Mereka menyerang balik dengan kekuatan luar biasa. Mereka sangat berani, ujar Trump. Tak bisa dipungkiri, pasukan Ansarullah memang menunjukkan perlawanan yang tangguh. Buktinya, mereka berhasil menembak jatuh 7 drone tempur MQ-9 buatan Amerika. Bahkan beberapa jet tempur canggih seperti F-16 hingga 1 unit F-35 hampir menjadi korban pertahanan udara Houthi. Laporan The New York Times menyebutkan bahwa sejumlah pesawat tempur Amerika terpaksa mundur karena mendapat serangan balasan yang tak terduga. Serangan Amerika terhadap Houthi pun gagal total. Washington tak menyangka akan menerima perlawanan seimbang di tanah Yaman. Tampaknya rencana untuk menguasai wilayah tersebut lewat kekuatan militer benar-benar terpukul mundur. Tak hanya di Yaman, Amerika juga keteteran menghadapi Iran. Negeri adidaya itu tampak kewalahan menjalin kesepakatan dengan salah satu kekuatan utama di Timur Tengah. Padahal, kedua negara sebelumnya berencana melakukan perundingan terkait program nuklir. Namun proses diplomasi nyaris berantakan karena sikap Donald Trump sendiri. Presiden Amerika Serikat tersebut mengklaim ingin menggunakan pengaruhnya untuk menciptakan perdamaian. Namun pernyataan itu langsung ditepis oleh pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Ia menilai Trump hanya menyebarkan kebohongan. Menurut Khamenei, justru Amerika ingin terlibat aktif dalam konflik-konflik di Gaza dan wilayah lain. Bahkan, Khamenei menginginkan agar Trump segera angkat kaki dari Timur Tengah. Trump menyebut negara-negara Arab tidak akan mampu bertahan tanpa bantuan Amerika. Tapi dengan solidaritas regional, kami menyerukan agar Amerika segera meninggalkan kawasan ini, tegas Khamenei. Di balik pernyataan keras tersebut, muncul dugaan bahwa sikap baik-baik Amerika terhadap Iran sebenarnya menyimpan motif tersembunyi. Diberitakan bahwa Amerika tengah memainkan peran ganda untuk melancarkan kesepakatan dengan Iran secara diam-diam. Bahkan, proses negosiasi antara Washington dan Teheran dikabarkan sudah hampir mencapai titik temu. Trump sendiri sempat mengonfirmasi perkembangan ini. Saya rasa kita semakin dekat dengan sebuah kesepakatan. Mari kita lihat apa yang akan terjadi. Jika berhasil, maka ini akan menjadi perjanjian yang luar biasa, ujar Trump dengan penuh percaya diri. Yang mengejutkan, perundingan antara Amerika dan Iran berjalan tanpa melibatkan Israel. Negeri Zionis itu justru dianggap sebagai pengganggu yang bisa menggagalkan kesepakatan. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sejak awal menjadi pihak paling keras menentang program nuklir Iran. Ia bahkan pernah meminta bantuan militer dari Amerika untuk menggulingkan Iran. Begitulah wajah asli Amerika di balik topeng kepeduliannya terhadap Palestina. Semua hanya permainan citra. Lantas, menurut kalian sendiri, bagaimana sikap mereka yang sebenarnya?